hari ini kita akan belajar tentang bilangan berpangkat. Nah, apa itu bilangan berpangkat? Bilangan berpangkat itu adalah perkalian yang berulang. Adalah perkalian yang berulang. Contoh, Bu Nungki punya 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 maka sama saja 2 kali 2. Lalu kalau saya punya 3 pangkat 4 maka sama saja 3 kali 3 kali 3 kali 3. 3-nya sebanyak berapa kali? 4 kali sesuai pangkatnya. Kalau Bu Nungki punya negatif 2 pangkat 3, maka jika dijabarkan negatif 2 dikali negatif 2 dikali negatif 2. Nah, kalau Bu Nungki punya A pangkat N, berarti A-nya berapa kali? A-nya sebanyak N yang diminta. N kan pangkatnya. Jadi A pangkat N itu bisa A kali A kali A sesuai N-nya. Sebanyak N-nya. Nah, di dalam matematika A ini disebut absis. Sedangkan N disebutnya sebagai pangkat. Nah, lihat ya. Bilangan berpangkat adalah perkalian yang berulang. Misal 2 pangkat 2 itu kalau dijabarkan 2 kali 2. 3 pangkat 4 jika dijabarkan 3 kali 3 kali 3 kali 3. Nah, kalau ada A pangkat N, maka A-nya sebanyak berapa kali? Sebanyak N yang diminta. Kalau N-nya diganti 2 ya berarti A-nya A kali A, 2. A pangkat 3 ya berarti A kali A kali A. Nah, dalam matematika A ini disebut absis, N ini disebut pangkat. Ya. Selanjutnya kita akan belajar tentang sifat pada bilangan berpangkat. Sifat yang pertama, jika ada A pangkat M dikali A pangkat N, A tadi disebut apa? Absis, M disebut pangkat. Jika absisnya sama, pangkatnya berbeda, dan operasinya perkalian, maka berlaku sifat A-nya itu M plus N. Jadi pangkatnya dijumlah. Ya. Jika operasinya perkalian, absisnya sama, pangkatnya M dan N, maka pangkatnya dijumlah. Contohnya seperti apa, Bu? Seperti ini. Contoh, jika saya punya 2 pangkat 10 dikali 2 pangkat 2, maka sama dengan 2 pangkat berapa? Nah, ya, absisnya kan sama-sama 2. Operasinya perkalian, maka pangkatnya tinggal dijumlah. Maka hasilnya 2 pangkat 12. Lagi, 3 pangkat 4 dikali 3 pangkat min 2. Nah, absisnya sama-sama 3. Operasinya perkalian, maka pangkatnya tinggal dijumlah. Loh, Bu, itu kan pangkatnya min 2. Tidak apa-apa. Maka didapat 3, pangkatnya dijumlah 4 ditambah min 2. Maka hasilnya menjadi 3 pangkat 2. Lalu kalau ada
2 pangkat 4 dikali 3 pangkat 2. Berapa? Nah, lihat lagi sifatnya. Ini hanya berlaku jika absisnya sama. Nah, contoh yang ketiga, apakah absisnya sama? Tidak. Yang pertama absisnya 2, yang kedua absisnya 3. Karena absisnya berbeda, maka pangkatnya tidak bisa dijumlah. Lalu hasilnya berapa? Ya, hasilnya sama aja, tinggal 2 pangkat 4 berapa? 16. 3 pangkat 2, 9. Tinggal dihitung deh. Gitu. Ingat ya, sifat yang pertama berlaku jika absisnya sama. Absisnya sama, operasinya perkalian, maka pangkatnya dijumlah. Sekarang sifat yang kedua. Sifat yang kedua itu adalah jika A pangkat M dibagi A pangkat N, maka pangkatnya dikurangi. Maka A pangkat M min N. Ya, kalau tadi operasinya perkalian pangkatnya dijumlah, kalau sekarang operasi pembagian pangkatnya dikurang. Tapi ingat, apa yang harus sama? Absisnya, gitu ya. Bu Nuki beri contoh lagi. 7 pangkat 5 dibagi 7 pangkat 2, maka menjadi 7 pangkat 5 kurangi 2, 7 pangkat 3. Kan absisnya sama, maka sifatnya berlaku. Ada lagi, Bu Nuki beri contoh lagi. 5 pangkat 7 dibagi 5 pangkat min 2. Tidak perlu khawatir meskipun pangkatnya negatif. Karena absisnya sama, maka pangkatnya tinggal dikurangi. Maka menjadi 5 pangkat 7 dikurangi berapa? Min 2. Sama dengan 5 pangkat 7 dikurangi min 2. Min ketemu min kan jadi plus, jadi 7 tambah 2, 9. Contoh yang ketiga, misal Bu Nuki punya 2 pangkat 2 Bu Nuki ganti aja ya. 4 pangkat 2 dibagi 2 pangkat 2. Apakah sifatnya ini berlaku? Tidak, karena apa? Karena absisnya berbeda, satunya 4, satunya 2. Maka cara hitungnya gimana? Ya sudah, hitung biasa aja. 4 pangkat 2 berapa? 4 kali 4, 16. Dibagi 2 pangkat 2, 4. Maka hasilnya 4. Nah, contoh yang pertama, contoh yang kedua hanya dalam bentuk seperti ini sudah betul. Jadi tidak perlu dijabarkan lagi. Itu ya. Sifat yang ketiga. Sifat yang ketiga adalah jika ada A dipangkatkan M, lalu dipangkatkan lagi dengan N, maka berlaku A pangkat M dikali N. A pangkat M sudah pangkat, dipangkatkan lagi, maka hasilnya menjadi pangkatnya dikali. Contoh, misal saya punya 2 pangkat 2 dipangkatkan lagi dengan 3, maka menjadi 2 pangkat berapa? Menjadi 2 pangkat 2 kali 3, yaitu 2 pangkat 6. Lalu misal saya punya contoh 2 pangkat 4 dipangkatkan lagi dengan 10. 2 pangkat 4 dipangkat 10. Maka jadi 2 pangkat berapa? 2 pangkat 40. Lalu yang ketiga, kalau Bu Nuki punya min 2 itu dipangkat 2, tapi dipangkatkan lagi dengan 3, maka jadi min 2 pangkat berapa?
Betul, min 2 pangkat 6. Menjadi min 2 pangkat 2 kali 3. Min 2 pangkat 6. Mudah kan? Sifat yang keempat. Jika ada A pangkat negatif M, maka berlaku salah 1 per A pangkat M. Sifat yang keempat. Jika ada A dipangkatkan dengan negatif M, pangkatnya negatif, maka berlaku 1 per A pangkat M. Menjadi pecahan tapi pangkatnya menjadi positif. Contoh, jika gunung I punya 2 pangkat min 2, ini kalau dijabarkan gimana? Pangkatnya aja negatif. Terus jabarnya gimana? 2 pangkat 2 kali min 2. Kan absisnya 2. Lalu menghitungnya gimana nih 2 pangkat min 2? Gampang, kita gunakan sifat ini. Maka menjadi 1 per 2 absisnya, pangkatnya menjadi positif. Maka menjadi 1 per 4. Lagi ya, 3 pangkat min 2. Maka menjadi 1 per 3 pangkat 2. Maka sama saja 1 per 9. Itu ya, gampang kan? Nah, itu adalah 4 sifat pada bilangan berpangkat. Sekarang kita masuk ke contoh soal. Nah, mari sekarang kita menyelesaikan soal-soal berkaitan dengan bilangan berpangkat. Nah, di sini Bu Nuki ada 3. Perintahnya sederhanakan bentuk-bentuk berikut. Ya. Jadi, soal 1, 2, dan 3 ini tidak dihitung hasil akhirnya, tapi masih dalam bentuk pangkat. Nah, kamu ingat 4 sifat yang tadi. Oke? Sekarang nomor 1. 6 pangkat 3 dikali 6 pangkat 2 dikali 6 pangkat 4. Apakah absisnya sama? Ya, absisnya 6 semua. Karena absisnya sama, operasinya perkalian, maka pangkatnya tinggal di jumlah. Maka menjadi 6 pangkat 3 ditambah 2 ditambah 4. Menjadi 6 pangkat berapa? 9. Sekarang yang nomor 2. A pangkat 3 dikali A pangkat 2 dibagi A pangkat 4. Waduh, gimana tuh? Tenang saja. Nah, kita kerjakan yang perkaliannya dulu aja. Kan absisnya sama toh? Nah, sekarang yang perkalian dulu. Kalau absisnya sama, operasinya perkalian, maka pangkatnya tinggal di jumlah. Maka menjadi A pangkat berapa? A pangkat 5. A pangkat 5, tapi masih dibagi dengan A pangkat 4. A pangkat 4. Nah, sekarang ini tinggal ini A pangkat 5 dibagi A pangkat 4. Absisnya sama, operasinya pembagian, maka pangkatnya tinggal dikurang. 5 kurang 4 jadi 1. A pangkat 1. Sekarang yang nomor 3. 3 pangkat 7 dibagi 3 pangkat 4 dikali 3 pangkat 2. Sama cara mengerjakannya seperti nomor 2. Tapi kalau kamu lihat di sini ada tanda kurungnya. Maka yang dikerjakan yang di dalam tanda kurung terlebih dahulu. Maka menjadi, Bu Nuki tulis dulu ya 3 pangkat 7-nya. 3 pangkat 7 dibagi berapa? 3 pangkat 4 dikali 3 pangkat 2 jadi 3 pangkat 6. Tinggal pangkatnya di jumlah. 3 pangkat 6. Ya sudah deh. 3 pangkat 7 dibagi 3 pangkat 6, absisnya sama, operasi pembagian, maka pangkatnya tinggal di
kurangi. Menjadi 3 pangkat 7 kurang 6, 3 pangkat 1. Kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 4. 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 4 dipangkatkan 3. Maka yang dikerjakan terlebih dahulu yang mana? Yang di dalam tanda kurung. 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 4 menjadi 3 pangkat 6. Menjadi 3 pangkat 6. Tapi jangan lupa masih dipangkatkan lagi dengan 3. Nah, yuk ingat sifatnya. Bilangan berpangkat dipangkatkan lagi, maka pangkatnya diapakan? Dikalikan. Maka menjadi 3 pangkat 6 dikali 3. 3 pangkat 18. Soal nomor 5. 2 pangkat 3 dipangkatkan 2 dikali 2 pangkat 4 dipangkatkan 3. Gimana berarti? Maka masing-masing pangkatnya dikalikan terlebih dahulu. 2 pangkat 3 pangkat 2 berarti menjadi 2 pangkat 6. Ya kan? Dikali 2 pangkat 4 dipangkatkan 3 menjadi 2 pangkat 12. Nah, sekarang tinggal 2 pangkat 4 dikali 2 pangkat 12. Absisnya sama, operasinya perkalian, maka pangkatnya di jumlah menjadi 2 pangkat berapa? Tambah 12. 2 pangkat 18. Satu soal lagi. Sekarang soal yang ke-6. Nah, 5 pangkat 2 dipangkatkan 3 dikali 5 pangkat 3 pangkat 2 dibagi 5 pangkat 2 pangkat 6. Wah, kalau kamu lihat panjang. Padahal enggak, tenang aja, enggak ada yang susah di matematika asalkan kamu niat dan ingin belajar matematika. Nah, seperti di operasi hitung campuran, kita kerjakan dulu yang di dalam tanda kurung. Nah, di sini kan ada tanda kurung siku. Maka yang dikerjakan yang dalam sini dulu. Ya. Sekarang lihat, 5 pangkat 2 dipangkatkan 3. Maka pangkatnya diapakan? Dikalikan. Menjadi 5 pangkat berapa? Pangkat 6. 5 pangkat 6 dikali 5 pangkat 3 dipangkatkan 2. Jadi 5 pangkat berapa? Betul, 5 pangkat 6 tutup kurung. Dibagi, nah 5 pangkat 2 dipangkatkan 6. 5 pangkat berapa? 12. Oke, sekarang yang di dalam kurung lagi, ayo dikerjakan. 5 pangkat 6 dikali 5 pangkat 6. Absisnya sama, operasinya perkalian. Maka pangkatnya ditambah. Jadi 5 pangkat berapa? 12. 5 pangkat 12 dibagi 5 pangkat 12. Ya sudah, tinggal 5 pangkat 12 dibagi 5 pangkat 12. Absisnya sama, operasinya pembagian, maka pangkatnya tinggal dikurang. 5 pangkat 12 dikurangi 12 jadi 5 pangkat 0. Nah, yang harus kamu ingat bahwa bilangan berapapun jika dipangkatkan 0 hasilnya adalah 1. Maka 5 pangkat 0 sama dengan 1. Gitu ya.